Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zain dari kelas Pendidikan Agama Islam, Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur, Fakultas Vokasi, Jumat, sesi jam pertama dan kedua. Di sini saya mewakili kelompok 2 dalam menyampaikan pembukaan video presentasi saat ini. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Muhammad Ferry Fauzi, dan teman-teman sekalian yang berkenan menonton video presentasi kami. Manusia dan tantangan hidup di dunia. Bab pertama, hakikat manusia. Pengertian mengenai hakikat manusia. Hakikat manusia merupakan objek studi salah satu cabang metafisika, yaitu antropologi, filsafat. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus. Oleh Louis Lehay 1985. Pendekatan dan aspek hakikat pada manusia. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan, yaitu melalui common sense, ilmiah, filosofis, religi, dan melalui berbagai sudut pandang, biologi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan juga politik. Hakikat manusia memiliki beberapa aspek, antara lain yang pertama adalah mengenai asal-usulnya, sebagai contoh manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua adalah struktur metafisikanya, sebagai contoh adalah manusia sebagai kesatuan badan dan ruh. Yang ketiga adalah karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia, sebagai contoh adalah manusia sebagai makhluk individual, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk berbudaya, sebagai makhluk susila, dan sebagai makhluk beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Zahar Aryadi. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Manufaktur Offering pertama yang diajarkan oleh Bapak Ferry Fauzi. Saya berasal dari kelompok 2 yang membahas tentang manusia dan tantangan hidup di dunia. Di sini saya akan mempresentasikan aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi perilaku kehidupan manusia. Dan yang sudah saya dapatkan dari hasil mencari aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi kehidupan perilaku manusia, saya mengambil 6 faktor, yang dimana 6 faktor ini sangat berpengaruh besar dalam kehidupan berperilaku seorang manusia. Pertama-tama, mari kita membahas apa itu aspek-aspek perilaku seorang manusia. Aspek-aspek perilaku seorang manusia adalah kecenderungan untuk bertindak sesuatu yang dipengaruhi oleh suatu faktor yang berasal dari lingkungan manusia tersebut. Perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal meliputi sikap, gaya hidup, dan kepribadian. Faktor internal ini bisa diartikan faktor yang berasal dari diri kita sendiri, dari cara gaya hidup kita, dan dari cara berkepribadian kita. Kepribadian kita itu seperti apa, maka kepribadian kita lain dapat mempengaruhi perilaku kehidupan kita sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi budaya dan sosial, yang dimana faktor eksternal ini biasanya yang berasal dari lingkungan manusia tersebut, baik atau buruknya yang dapat mempengaruhi kehidupan atau perilaku seorang manusia tersebut. Yang ketiga adalah faktor emosi. Faktor emosi adalah faktor yang sering terjadi pada setiap manusia, yang dimana faktor emosi ini sangat-sangat berpengaruh besar pada perilaku kehidupan seorang manusia. Faktor emosi ini sering dicap tidak baik, karena bisa jadi manusia tersebut akan berperilaku menjadi lebih buruk. Yang keempat adalah faktor genetika, yang dimana faktor ini biasanya berasal dari kedua orang tua ataupun keluarga, yang sifat atau genetikanya menurun kepada keturunannya. Dan itu sangat berpengaruh sekali untuk perilaku kehidupan seorang manusia. Selanjutnya adalah faktor biologis, yang dimana faktor ini hampir sama dengan faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor ini juga sama dengan faktor eksternal, yang dimana hal ini biasanya dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir atau yang keenam adalah faktor kekuasaan. Faktor ini juga sama halnya dengan faktor-faktor lainnya. Faktor ini juga sangat-sangat mempunyai
pengaruh yang besar terhadap perilaku kehidupan seorang manusia. Jika seorang tersebut mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi atau yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar, ia akan benar-benar mempengaruhi kehidupan perilaku seorang manusia, mau itu baik ataupun perilaku yang buruk. Sekian presentasi saya mengenai aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi kehidupan perilaku seorang manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwal Alfazri. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang kedudukan dan penciptaan dan tujuan penciptaan manusia. Kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai khalifah yang diciptakan untuk beribadah kepadanya. Manusia memiliki kedudukan yang setara dengan makhluk hidup lainnya. Namun Allah meninggikan derajat manusia sesuai kehendaknya. Pada dasarnya, sebagai manusia mempunyai kedudukan yang sama, tapi dalam perjalanan kehidupan manusia, kedudukan ini menjadi bergeser. Ada yang mendapat kemuliaan di sisi Allah dan ada juga yang sebaliknya mendapat hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi kedudukan manusia itu sesuai dengan takwa dan imannya kepada Allah. Selanjutnya, tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia bisa dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Tujuan penciptaan manusia merupakan tujuan yang mulia. Beberapa tujuan tersebut diantaranya untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah. Hal ini sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat yang berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tujuan kedua, penciptaan manusia adalah sebagai pengurus bumi dan seisinya. Manusia adalah khalifah, yaitu hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berisi informasi bagi para malaikat bahwa Allah menciptakan khalifah di muka bumi. Manusia diberi derajat tinggi untuk mengatur, mengelola dan semua potensi yang ada di muka bumi. Tujuan ketiga, penciptaan manusia adalah mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang berarti, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Tujuan penciptaan manusia selanjutnya adalah agar manusia senantiasa mengetahui maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan ini meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya dan seisinya terbentuk atas kuasa Allah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Quran surat At-Talaq ayat 12 yang berbunyi, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Seperti perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala ilmu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Sekian dari presentasi tentang kedudukan dan penciptaan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Eka Ramadan. Saya akan mempresentasikan bagian mengenai ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Sebagai manusia, penting bagi kita mengetahui maksud dan tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini. Setidaknya ada beberapa tugas utama, yaitu 1. Beribadah menyembah kepada Allah. Beribadah hanyalah kepada Allah saja.
Segala aktivitas yang kita lakukan, baik itu aktivitas ibadah maupun aktivitas keseharian kita dimanapun berada, di rumah, di kampus, di jalan, dan dimanapun, haruslah dengan niat yang baik dan lillahi ta'ala. Yang kedua adalah sebagai khalifah di muka bumi. Artinya adalah kita sebagai manusia memiliki tugas dan kewajiban untuk mengelola, merawat, dan memelihara bumi dengan sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk hewan, tumbuhan, binatang, dan manusia lainnya. Tugas yang ketiga adalah berdakwah. Untuk berdakwah, seseorang tidak perlu menjadi ustadz, hanya sampaikan kebaikan yang hari ini kita ketahui. Jika esok hari kita mengetahui kebaikan, maka sampaikan kebaikan tersebut kepada saudara yang lain. Tetapi, sampaikan informasi mengenai kebaikan tersebut dalam hal bijaksana, serta dengan kata yang sopan, serta jangan memaksakan kehendak kita kepada orang tersebut. Beberapa contoh ikhtiar atau usaha yang harus kita lakukan adalah: 1. Mempersembahkan diri dan mengabdikan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mencintai dan mendahulukan Allah. Contohnya meninggalkan segala kegiatan jual beli untuk melakukan sholat saat azan berkumandang. Yang ketiga adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, mewujudkan persatuan dan kesatuan umat dengan cara menjalin tali silaturahmi di masyarakat. Yang kelima adalah menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi itu tadi adalah presentasi saya mengenai tugas yang berjudul ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video presentasi kami pada kesempatan kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.